Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. dari Mama Sehan mau bertanya kok eh, ah ada seorang anak yang sudah menikah, tapi setiap bulannya itu selalu memberikan sedikit rezekinya, tetapi orang tuanya tuh kadang nggak pernah, maksudnya selalu merasa kurang gitu kok. Apakah ada keberkahan buat anaknya tersebut karena ngerasa orang tuanya tuh belum ridho diberi rezeki Ngasihnya ke siapa tadi? ke orang tua dari anak yang sudah menikah. Ngasih ke orang Terus tua. ngasih ke orang tua nih sedikit rezekinya setiap bulan. Tetapi orang tuanya tuh kadang suka merasa belum ridho gitu kok, dikasih penghasilannya segitu, ngasih segitu gitu. Maksudnya ada keberkahan gak kok buat anaknya gitu. Sedangkan orang tuanya tuh selalu merasa kurang gitu. Orang tuanya nggak ridhonya kenapa? Maksudnya kurang gitu, ngasihnya segini gitu. Makasih kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung ya satu-satu dulu. Baik, Bu, jadi kita galang dana ya untuk ibunya ibu, ibu yang bertanya, nanti mudah-mudahan bisa ada kebaikan, insyaallah. Baik, bismillah. Yang nentuin kadar pahala dari suatu amal soleh yang punya hak cuma Allah yang naker. Kapan jadi benar-benar kebaikan yang Allah terima? Satu, ikhlas lillahi ta'ala. Dua, semaksimal mungkin. Kalau ternyata di hadapan Allah sudah ikhlas lillahi ta'ala, bahkan ngasihnya pun bukan supaya disayang ibu, tapi benar-benar murni karena pengen, ya Allah suka aja. Tidak supaya dibaikin orang, tapi agar dicintai oleh yang maha baik. Dan juga ternyata nominal segitu tuh ternyata udah maksimal banget, bahkan lebih didahulukan gitu ya daripada yang berdirinya sendiri. Maka ya sudah, selagi Allahnya ridho ya ada keberkahan di dalamnya. Jadi kita mau pakai standar siapa dulu? Karena kalau standarnya cukup atau tidaknya, atau ngelihat tadinya dari sudut pandang manusia yang mungkin beda-beda, ya alhamdulillah yang menjadi hakim bagi urusan kita nanti bukan manusia tapi Allah. Walaupun ya kita tahu derajat orang tua itu di dalam Islam itu luar biasa, tapi kan tadi balik lagi, iya kita nggak menutup mata di luar sana orang tua bervariatif, anak juga bervariatif. Yang takwa luar biasa ada, yang belum takwa mudah-mudahan kelak menjadi takwa juga ada. Makanya balik lagi lah, kita mah cuma bisa sibuk beramal, ngumpulin amal soleh. Masalah nanti jadi pahalanya seperti apa, tugas kita mah cuma satu, bukan buktiin di hadapan makhluk, tapi buktiin di hadapan pencipta makhluk. Jaga hati setulus mungkin lillahi ta'ala kepada Allah, dan juga lakukan semaksimal mungkin. Sisanya nanti Allah yang aturin. Mudah bagi Allah bolak-balikin hatinya. Ya, gitu. Insyaallah. Nanti kan kalau misalkan bicara fikihnya baru nyambung. Kalau begitu dapat nafkah, untuk paling pertama ke dirinya sendiri dulu. Apalagi kalau misalkan masih jomblo tapi sudah akil balik, ya dia udah harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Maka itu ke diri dulu. Nanti urutan sedekah itu ada di Al-Baqarah 215. Ya, nanti silakan dilihat. Terus kalau ternyata sudah punya istri, istri punya hak, maka harus diberikan juga kepada istri. Tinggal nanti diaturkan. Birrul walidainnya sah-sah saja, tapi juga suami yang takwa itu juga pasti memikirkan perasaan istrinya. Jadi pasti dia sibuk untuk memberikan hak istrinya dulu, karena kalau istrinya sudah terpenuhi dia akan rela, bahkan mengajak untuk yuk sekarang kita bahagiain orang tua kita sama-sama. Ya. Jadi ya biarkan Allah yang jadi pengadil ya. Tugas kita tadi aja dinilai Allah, bukan dinilai oleh makhluk. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Nama itu ya? Cukup, insyaallah. Baik, terima kasih Ko Denis. Kita buka satu penanya lagi. Oh iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau mau tanya Teh Yunda, Silakan.
Gimana caranya menanggapi mertua yang selalu ikut campur soal tempat tinggal dan cucu? Ya mungkin rumah karena udah dibikin sebelahan ya. Jadi kepengennya tuh udah di situ aja daripada kosong rumahnya gitu. Terus kalau soal cucu itu kali ya, mertua saya tuh kepengen banget punya cucu perempuan. Pas banget saya punya anak perempuan. Jadi banyak yang perkataan yang timbul kayak gini, udah kalian kerja aja, biarin anak kamu sama nenek kakeknya. Terus ada yang udah biarin kasihin aja biar diurus sama kakek neneknya gitu. Bahkan sampai bilang, ada yang bilang gini, udah bikin lagi aja, biarin anak kamu mah sama kakek neneknya gitu. Jadi gimana ya? Bentar, lupa. Gak jadi apa ya? Mungkin karena suami saya cuma 2 bersaudara, jadi rasanya tuh dia takut orang tuanya kenapa-napa gitu. Saya sih nggak ngelarang suami buat berbakti ya Ustaz. Cuma kalau urusan dalam rumah tangga, baik tempat tinggal atau soal cucu, saya nggak bisa mengiyakan. Kenapa ya? Kalau mereka bilang udah biarin, suka sakit hati banget gitu ya. Ya udah, makasih. Iya mau gimana? Jangan diterusin ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita jawab, ditelepon dulu ibunya suruh datang ke sini. Kita duduk sama-sama ngobrol ya. Masya Allah. Baik, bismillah ya. Masalah seharusnya kita ngapain? Islam punya syariat yang sempurna lengkap. Ada tata caranya. Makanya memang untuk satu rumah itu tidak boleh ada 2 ratu. Istri punya hak untuk diberikan tempat tinggal, di mana dia bisa menjadi ratu di situ, ya. Tapi balik lagi lah, saya yakin fikihnya mau udah pada tahu. Karena kita akan mendapati di lapangan, gak semuanya orang paham. Bisa jadi anaknya dan juga mantunya paham, orang tuanya belum. Atau sebaliknya, ya. Maka saya kasih kabar baiknya dulu aja. Sabarnya teteh ngehadapin semua kejadian apapun itu, demi Allah gak ada yang sia-sia. Bisa jadi derajatnya lebih tinggi di sisi Allah, pahalanya lebih banyak di sisi Allah daripada yang mungkin sudah amat sangat ideal rumah tangganya. Ya, jadi ya sudahlah. Tugas kita terus dakwahi, pahami, doain, terus berbakti. Karena biar gimana juga, kalau suaminya baik, biar gimana dia lahir dari ibundanya. Dan anak laki-laki itu ya tetap harus berbakti kepada orang tua. Semuanya juga harus bakti sih ke orang tuanya. Ya. Jadi bahkan kalau ke orang tua mah kita dinasehati untuk terus jangan mandang mereka dari benar salahnya. Kalau bisa mandang mereka dari sudut pandang mereka pintu surga kita yang paling tengah. Kadang kalau dipikir lagi bisa jadi keturunan yang sudah didapat juga bisa jadi doa dari beliau yang dikabulin, Allahu a'lam. Tugas kita mah yang paling beruntung dari semuanya adalah yang bisa jadiin itu semua jadi pahala, jadi amal soleh. Jadi apapun nanti yang dialami, tolong jangan sampai sekali-kali jadi masalah, jadi dosa. Karena yang paling beruntung yang jadi pahala aja. Udah bismillah, duduk sama-sama, sibuk melayakan diri di hadapan Allah, sama-sama ngobrol, jaga hati tetap bersih, tetap doakan beliau, karena beliau juga pasti doakan, terlepas seperti apapun karakteristiknya. Sibuk sama-sama watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Udah bismillah ya. Karena balik lagi, tadi kenapa saya bilang diajak dulu ibunya? Saya bahas di sini secara hukumnya, si ibunya nggak ada. Ntar tetehnya jelasin ke orang tuanya, belum tentu terima. Makanya saya udah muatin si tetehnya aja yang ada di sini. Istilah pokoknya semuanya kudu jadi amal, jadi pahala. Dan sepahit apapun itu atau gimana pun kondisinya nggak ada yang rugi lah demi Allah.
tetap semuanya jadi kebaikan, jadi pahala, jadi amal soleh. Pahit, gugurin dosa. Kalau nggak gugurin dosa, tinggiin derajat. Cuman itu aja, udah bismillah. Bisa jadi gara-gara kejadian itu, bisa jadi gara-gara punya mertua seperti itu, lebih terjamin surganya daripada yang mertuanya udah baik, tapi malah mantunya yang jadi lalai. Nggak ada yang rugi, udah Allah takar, udah Allah ukur. Tugas kita cuma ngejadiin semuanya jadi amal. Gitu dulu aja paling teh ya. Karena baru jadi ngobrol, ya hukum saya yakin semua bisa googling, semua bisa tanya ke asatidz manapun. Tapi balik lagi, kalau bahas kayak gini, orang-orang yang bersangkutannya lagi nggak ada di sini ya, udahlah. Saya nguatin tetenya aja ya. Wallahu a'lam bishawab. Nambahin saya? Mungkin sedikit untuk tetehnya sebagai penguat, bahwasannya ujian yang Allah berikan itu satu sudah sesuai dengan kadar kemampuan kita, pasti. Jadi kalau teteh diuji dengan punya mertua yang seperti itu pasti sudah diukur sesuai dengan kesanggupan teteh. Kita diuji belum punya keturunan, karena kata Allah kita sanggup di bagian itu. Yang diuji dengan ekonomi, karena kata Allah dia sanggup sebenarnya, walaupun dalam hati aduh berat, nggak berat, semua sudah diukur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menguji kamu di luar batas kesanggupanmu. Yang kedua, ujian itu adalah untuk naik level. Ujian itu bisa mendewasakan diri kita. Awalnya kita kekanak-kanakan, apa sih mama selalu ngatur hidup aku, selalu pengen ikut campur. Awalnya kita childish tuh nanggepinnya, tapi lama-lama kita akan belajar. Apalagi telah menjadi seorang ibu, lama-lama kita akan dewasa. Oh, itu teh bentuk kasih sayang, itu teh bentuk perhatian, oh itu teh bentuk sayang banget sama cucunya. Karena gini Bu, walaupun saya belum punya anak, kadang-kadang kakek nenek itu nanti ketika punya cucu, dia akan lebih sayang dengan cucu daripada sama anaknya sendiri. Dan itu manusiawi menurut saya, ya. Jadi menanggapi ujian itu sebagai level untuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa. Kemudian yang ketiga, ini penting, mungkin ini dari segi fikihnya, sikap yang ideal pada ketiganya ya. Saya bahas yang pertama. Sikap ideal seorang suami ketika telah menikah adalah menyediakan nafkah lahir dan batin. Nafkah lahirnya seperti apa? Sandang, pangan, papan. Kita bahas tempat tinggal. Bagi seorang suami yang telah mampu menikahi anak gadis orang lain, walaupun kontrakan 500.000, tapi engkau mampu di situ, sediakanlah. Karena benar kata Ko Denis tadi, dalam satu istana tidak boleh ada 2 ratu. Ratu nggak bisa dijadiin 2, harus 1. Di dalam rumah mertua, ratunya hanya mertua. Nggak boleh kita ikut-ikutan jadi ratu dan ngatur di situ, nggak boleh. Nanti berantakan, nanti berantem, ya kan? Di rumah kita jadilah ratunya di situ. Maka bagi para suami, walaupun hanya kontrakan 300.000, 500.000, yakinlah itu bisa membahagiakan hati istrimu. Itu sikap bagi suami ya. Itu wajib, nafkah lahir dan batin. Sikap idealnya seorang istri kalau berada di posisi demikian, satu saja, benar kata Ko Denis, sepahit apapun yang kamu rasakan, ya, perkataan orang lain, perkataan mertua dan lain sebagainya, ingat, kamu mencintai suamimu, suamimu berlaku baik padamu, dia lahir dari rahim seorang ibunya. Kamu memiliki pasangan yang baik seperti ini, dia hasil didikan ibunya. Jadi jangan fokus melihat keburukan ibunya. Lihat nih, kebaikan yang ada pada diri suami semua dihasilkan dari keringat, jerih payah, dan doa-doa ibunya. Insya Allah itu mengobati hati kita dan membuat kita lebih adil dalam bersikap kepada mertua kita. Sepakat ibu-ibu? Yang ketiga, bagaimana sikap mertua? Ini kan ibu-ibu pasti udah jadi mertua ya Bu ya? Jangan jadi mertua yang nyebelin ya Bu. Jadi mertua yang baik. Karena gini Bu, kalau kita sudah wafat, anak kita hidupnya masih apa Bu? Sama istrinya. Kalau kita baik sama istrinya, insya Allah istrinya mencintai anak kita dengan sepenuh hati, memberikan cintanya dengan sepenuh hati, memberikan bakti dan hikmatnya sepenuh hati, insya Allah. Jadi fokus kita adalah baik suami, istri, mertua, cucu, fokusnya adalah jadi kebaikan. Aku harus jadi kebaikan, itu aja. Wallahu a'lam bishawab.
Dan terakhir izin ya, mungkin nanti akan ada waktu kita yang jadi kakek nenek ya. Dan ketika itu udah terjadi, makan enak, udah banyak pantangannya. Jalan-jalan ke luar negeri pun mungkin asam urat sudah tidak mendukung. Ya. Kadang yang paling diinginin apa sih? Ngumpul. Ya. Anak, cucu, mantu kumpul semua. Karena ya udah itu doang harta yang paling berharga ya nanti ya. Jadi ya sama-sama ngertiin aja. Bismillah. Yang penting bisa diobrolin, semuanya jadi pahala, jadi amal soleh. Kita lagi ngalamin gitu ya kadang. Kami 4 bersaudara. Kalau yang saya 4 bersaudara, Teh udah 2 bersaudara. Saya udah nikah, adik udah nikah, adik yang nomor 3 juga udah nikah, tinggal yang bungsu. Jadi sepi di rumah, jomplang. Yang dulunya bener-bener ya Allah disuapin tiap hari, yang ngompol, yang dia namanya anak-anak, anak 4 ya, orang tua kami dulu. Tahu-tahu sekarang udah pada sibuk berumah tangga masing-masing dengan segala amanahnya. Nah ini nyampe Karawang buktinya ya. Orang tua di Bogor. Kadang suka WA di grup keluarga, main bowling yuk. Saya yakin belum tentu suka main bowling. Tapi kadang ini mah pengen kumpul aja. Gak apa-apa namanya. Kita juga senengin kita ini. Maka sempetin waktu, bisa diatur. Misalkan harus ambil jadwal yang tidak ada kajian hari itu, atau kajian paginya doang, jadi sore atau malamnya bisa nemuin mereka. Dalam rangka kayak gitu aja lah. Mereka adalah ladang pahalaku yang paling besar. Mereka adalah ladang pahalaku yang harus kita utamakan. Kalau ngelihatnya udah sibuk sama buat jadi nilai tujuan akhirat lebih ringan insya Allah. Tapi kalau ngelihatnya masih untung dan ruginya, hak dan kewajibannya, ditambah perbandingannya dari drama yang kadang ideal-ideal banget, ya, padahal jelas-jelas fiksi, ya. Jadi tambah bias nanti penilaian kitanya. Udahlah, yang penting jadi amal aja ya. Gitu kurang lebihnya, mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Terima kasih atas partisipasi mama-mama yang bertanya, Ko Denis dan Teh Hilda yang bersedia menjawab pertanyaannya dengan jelas. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, saatnya bagi-bagi door prize. Pada mau nggak? Door prize belanja di Alfamart. Lumayan kan hari ini? Ya. Yang pertama untuk peserta yang datang pertama. Tadi yang rajin banget datang pertama itu Mama Almira dari 3 Al-A'raf. Silakan ke depan, Mama Almira. Yang kedua, coba tolong cek KTP-nya. Ada yang milad gak hari ini 27 Maret? Ada? Coba dilihat KTP-nya. Ada yang milad 27 Maret? Ya, Oh ada. Ya. Bawa KTP-nya ya. Buktinya harus ada bukti. Nanti hadiahnya ikut dibagi Bu sama yang bikin KTP-nya. Dia kan bantu ngurus. Ayo Mang, gimana? Bukti yang lain, SIM, kartu yang ada tanggal lahirnya. Ya, coba apa? Silakan ke depan, Ma. Malamnya juga itu juga. Malamnya itu juga. Ya udah sok dicatat dulu aja.
Ya udah sob, dicatat dulu aja Bu. Catat. Mama, boleh 4 orang maju ke depan, nanti saya kasih pertanyaan ya. Operator. Mau nggak door prize-nya ke depan? Ayo, Sama. 3 lagi, ayo. Ayo, Satu. boleh. Ayo, segera berdiri maju ke depan. Langsung aja. Hah? Ayo, boleh, Bu Guru, boleh. Operator. Ya, tunggu dulu. Operator, maaf ya Pak, nggak ada. Ayo, boleh. Ayo. Ayo, 2 lagi, segera. Siapa yang mau? Satu lagi. Boleh, mau, boleh. Ayo, 1 lagi. Siapa satu lagi? Udah. Udah 3. Udah tadi? Oke, siap. Satu lagi? Udah. Ayo, Mama. Ada. Kirain nggak mau saya simpen ini vouchernya. Ya. Pertanyaannya? Ya. Ya, silahkan mama-mama. Ini dengan mama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Faza dari kelas 3 Al-Baqarah. Pertanyaannya, perintah puasa dalam Al-Quran terdapat dalam surat apa? Perintah puasa dalam Al-Quran. Mama Gaisan, ya? Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bener nggak? Ya, lagi Yang selanjutnya, cerdas cermat nih, cerdas cermat. Ayo. Rasul yang bergelar ulul azmi siapa saja? Ya. Bismillahirrahmanirrahim, ada 5 disingkat dari jadi mimim. Nuh, Ibrahim, Muhammad, Musa, Nuh. Nabi Tadi Nuh. udah. Nuh, Ibrahim, Muhammad, Isa, Musa. Jadi 5. Ya. Selanjutnya, kalau sekarang tahun Masehi 2024, kalau tahun Hijriahnya berapa? 19 1445. Ya, 1445. Masjid bersejarah umat Islam yang ada di Palestina. Ya, Masjidil Aqsa. Ya, terima kasih mama-mama yang dapat voucher belanja. Boleh. Ya, Selanjutnya kita akan ada acara sosialisasi dari sahabat kemanusiaan. Kita akan mendengarkan penjelasan tentang sahabat kemanusiaan, apa saja programnya, apa saja kegiatan yang dilakukan. Kepada tim sahabat kemanusiaan dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf bunda-bunda mengganggu session acara Daropresnya ya, karena Ustadz dan Ustazah mau ada acara lagi ke Cikampek, jadi harus siap-siap untuk menuju lokasi. Baik bunda, sebelumnya perkenalkan kami dari Yayasan Sahabat Kemanusiaan, lembaga kemanusiaan yang beralamat di Perumbia Kondang Asri, Desa Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur. Alhamdulillah hari ini kami bekerja sama dengan keluarga besar Komite SDIT Al-Madinah dalam rangka Ramadan Tem bersama Ustadz Kodenis dan Ustazah Yunda. Barakallahu fikum Ustazah, Ustadz yang sudah meluangkan waktunya datang ke tempat kita ini. Izin sebelumnya kita saksikan bahwa Sahabat Kemanusiaan ini lembaga kemanusiaan di mana kami punya program, salah satunya yaitu program Dapur Palestina bunda, yaitu paket sembako satu tepung karung gandum untuk keluarga Gaza di Palestina. Baik bunda, ini ada dokumentasi, silakan teh. Baik bunda, kita udah menginjak Ramadan setengah bulan bunda ya, nggak kerasa udah masuk ke 15 Ramadan. Tapi saudara kita di Palestina bunda, itu sudah 171 hari semenjak genosida tanggal 7 Oktober 2023. Jadi mereka di sana puasanya lebih awal. Kenapa Kang? Karena mereka kelaparan, kehausan, ketakutan, keterbatasan, kenyamanan, karena hak-hak mereka dirampas sama Yunus laknatullah Israel. Mohon maaf, ada mohon izin Ustaz. Alhamdulillah sejauh ini Sahabat Kemanusiaan selalu membersamain saudara kita di Palestina. Kami sudah beberapa kali mendistribusikan program-program bantuan kemanusiaan untuk saudara muslim di Palestina. Salah satunya water tank, distribusi air bersih untuk keluarga Gaza Palestina, mendistribusikan solar untuk satu rumah sakit, mendistribusikan makanan siap saji sebanyak 2024 penerima manfaat. Terakhir kami juga kerjasama dengan Kolin Lamil TNI Angkatan Laut mendistribusikan paket logistik melalui perairan atau kelautan. Baik bunda, mempersingkat waktu, di sini saya memegang buku bunda. Ini masya Allah, ini bukunya buku Ustadz.